Shalom, dimanapun saudara berada di pagi yang indah ini, kita percayalah kita yang baik akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita ketika kita mencari wajah-Nya dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan. Kasih-Mu yang tercurah bagi hidup kami. Kami juga perlu firman-Mu Tuhan. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, sehingga semakin menambah iman kami dan kekuatan kami di dalam. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita mau melihat beberapa berita akhir-akhir ini, memang berita ini sangat-sangat tidak menyenangkan untuk di sekitar kita. Karena berita-berita di sekitar kita akhir-akhir ini adalah berita-berita yang membuat orang di dalam kebimbangan, membuat orang di dalam ya istilahnya beban pikiran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di sekitar kita sedang terjadi hal yang namanya keadaan yang sulit, keadaan yang berat, tekanan yang banyak terjadi di sekitar kita, sekeliling kita, di tetangga kita, bahkan kita sendiri, orang Kristen, orang percaya sedang berada di dalam keadaan seperti sedemikian rupa. Seperti itu kita pun berada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi pada pagi hari ini kita mau belajar 3 poin yang penting bagi kita. Untuk kita mau melihat bagaimana sikap orang Kristen ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi yang namanya pergumulan, keadaan sulit apapun. Kita mau belajar pada pagi hari ini 3 poin yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, tidur di tengah badai. Tidur di tengah badai bukan keadaan yang gampang, bukan keadaan yang menyenangkan. Sudah jelas ketika berada di badai keadaan yang sulit, keadaan yang mengoyakkan pikiran kita atau membuat kecemasan yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kunci untuk tetap tenang di tengah badai? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu penyakit yang kita tahu semua. Penyakit yang membawa orang untuk susah tidur. Yang mana seharusnya malam hari adalah waktu untuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk beristirahat. Untuk kita melepas segala kecapean kita, melepas segala kelelahan kita. Di dalam ketika kita bekerja, kita melaksanakan aktivitas di sekitar kita. Dan malam hari adalah kesempatan untuk kita istirahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan satu penyakit ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah jelas pasti kita akan menjadi orang yang sulit untuk tidur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit ini mungkin terjadi dari banyak hal. Ada yang mungkin karena stres, pola hidup, bekerja, ataupun ada yang mungkin karena sudah masuk pada kerusakan otak atau dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendapatkan satu penyakit ini, penyakit yang namanya insomnia, ini sulit untuk disembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita mau buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Pemazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai 9. Saya akan bacanya dengan cepat. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilihnya baginya seorang yang dikasihnya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberitakan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka melihat kelimpahan gandum dan anggur. Ayat yang ke-9, dengan tenteram aku mau tidur, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu keadaan di mana pemazmur yang sedang mengalami yang namanya badai pergumulan, badai kesulitan, tekanan hidup.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita akhir-akhir ini sering bergejolak di dalam keadaan sekitar kita yang membawa kita pun harus, orang Kristen harus berada dalam keadaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat Daud bisa tetap tenang ketika berada dalam pergumulan? Mungkin kita mau melihat, orang di sana bisa mencari tempat yang namanya kesenangan sesaat. Nah tapi Mazmur Daud mau mengajarkan kita 3 poin penting pada pagi hari ini. Yang pertama, rahasia pertama untuk tetap tidur dengan tentram di tengah badai, tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-6 dikatakan di sana, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tekanan hidup pasti ada di sekitar kita, dan tekanan hidup orang lain pun bisa mempengaruhi kehidupan orang percaya. Tetapi garis besar di sini mengatakan bahwa kepada siapa kita mempercayakan pergumulan kita. Orang di luar sana mungkin dengan cara mereka, tapi orang Kristen, orang percaya harus percaya kepada Tuhan. Daud mempercayai Tuhannya. Kita orang Kristen saat ini, orang percaya, jemaat CKI, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Pergumulan itu pasti ada di sekitar kita. Pergumulan itu pasti ada dalam keluarga kita. Tapi mari kita sama-sama percayakan pergumulan itu kepada Tuhan. Daud mempercayakannya kepada Tuhan karena Daud tahu kepada siapa dia berseru, kepada siapa dia berdoa, kepada siapa dia menaikkan mazmur-mazmurnya. Daud percaya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang menunjuk dia, Tuhan yang mengasihi dia. Sehingga dia percaya Tuhan yang memilih dia, pasti Tuhan juga yang akan melindungi dia. Pasti Tuhan juga akan membebaskan dia dari pergumulannya, dari kesesakannya, dari pergumulannya, dari tekanan hidup yang dia alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini poin pertama mengajarkan kepada kita, tekanan hidup pasti ada di sekitar kita, ataupun tekanan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Pergumulan ada di dalam kehidupan kita. Tapi yang pertama, percayakan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mempercayakan apa yang kamu keluhkan kepada Tuhan. Tetap mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Itu yang membuat orang Kristen, orang percaya berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Karena apa? Kita meletakkan pergumulan itu kepada siapa? Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita cepat. Di bagian yang kedua, tetap berdoa kepada Tuhan. Seberapa banyak kita Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mendapatkan pergumulan kita masih mencari Dia? Seberapa banyak kita ketika kita mendapatkan pergumulan kita masih berseru kepada Dia? Mungkin lebih banyak kita mencari jalan pintas yang ada di sekitar kita. Lebih banyak kita mencari orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan orang yang istilahnya berdoa dengan kata-kata baik kepada Tuhan. Tapi saya senang ketika berada di bawah kaki Tuhan. Karena apa? Di bawah kaki Tuhan saya bisa berbicara, share apa yang menjadi pergumulan saya kepada Tuhan. Saya bisa menceritakan apa yang menjadi beban berat di dalam kehidupan saya. Nah di sini kita bukan berbicara berdoa dengan mengungkapkan, oh Tuhan selesaikan pergumulan saya yang bagian ini. Tuhan selesaikan yang ini. Bukan itu kita berbicara pagi hari ini. Tapi kita berbicara berdoa kepada Tuhan. Tentang bercerita dengan Tuhan. Tentang mencari waktu dengan Tuhan. Tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Tentang bercerita yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana kita bercerita dengan pasangan kita. Sebagaimana kita menelpon pasangan kita. Kita bercerita seperti itu kepada Tuhan. Dan ketika kita bercerita itu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan apa yang menjadi suruhan kita. Bukan tentang berdoa apa yang kita doakan. Tuhan selesaikan masalah ini. Tuhan selesaikan ini Tuhan. Bukan. Tapi kita bercerita kepada Tuhan tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Hati kita. Mungkin kita tidak sedang menceritakan, oh Tuhan datangkan mujizat kepada kita. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesahmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan untuk kehidupan orang percaya yang selalu dan selalu mencari tempatnya Tuhan. Orang yang selalu berseru bercerita dengan Tuhan. Tuhan tahu.
Dan Daud telah merasakan itu. Pada ayat yang berikut dikatakan, ayat yang ke-3 dikatakan, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila engkau berseru kepadanya. Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percayakan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita share dengan Tuhan. Bukan cuma tentang kita berdoa meminta untuk selesaikan masalah kita. Tapi kita share, berbicara untuk datang di bawah kaki Tuhan. Itu bukan harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah mungkin. Saya bukan orang pintar merangkai kata-kata kepada Tuhan, tapi saya orang yang suka ketika berada di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar suka datang di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga, kita berbicara yang ketiga, bagaimana rahasia tetap tenang ketika berada di dalam pergumulan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berserah atau kita berseru kepada Tuhan, kita sedang mempercayakan iman kita teguh kepada Tuhan, berdiri tegak kepada Tuhan. Itulah yang sedang kita lakukan. Ketika kita sedang berseru kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan ini sikap iman kita kepada Tuhan. Sikap kita bahwa kita orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan. Godaan, tekanan hidup, pergumulan yang ada di sekitar kita, yang datang kepada kita, kita berseru kepada Tuhan. Bukan mencari keselamatan atau pertolongan di luar sana, bukan mencari jalan pintas di luar sana, tapi kita tahu berseru kepada Tuhan. Pergumulan kita, Daud tahu ketika dia berada dalam pergumulan ini, dia tahu dia harus datang kepada siapa. Ayat yang ke-7 dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Saya lompat ke ayat yang ke-9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini adalah kunci dari Daud, Raja Daud. Ketika dia berada dalam tekanan, dia mau mencari Tuhan. Karena dia tahu tekanan itu pasti ada, pergumulan itu pasti ada. Tapi dia tahu berserunya kepada siapa, berserahnya kepada siapa. Pergumulan mungkin masih ada di sekitar kita, ataupun pergumulan ada di dalam kehidupan saya atau Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita mari belajar berseru kepada Tuhan, supaya kita tahu iman kita tetap berdiri teguh kepada Dia. Karena apa? Ketika kita berdiri teguh kepada Tuhan, berdiri teguh kepada iman kita yang kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Daud sudah merasakan itu. Ketika dia di dalam pergumulan, di dalam badai kehidupannya, dia datang kepada Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 poin pagi hari ini mengajarkan kepada kita tidur tenteram di tengah badai, tetap percaya pada yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan, yang kedua berdoa kepada Tuhan, dan yang ketiga berserah atau berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa yang Dia kasih, siapa yang Dia pilih, dan Dia tahu orang percaya, orang Kristen, orang yang selalu mengandalkan Tuhan itu selalu akan mendapatkan tempat yang paling tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.